Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami dari kelas 5A2. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Priscilla Stefani Christine dengan NIM F1051191038. Yang kedua, ada Dea Rahmayani dengan NIM F1051191044, dan yang ketiga ada Damayanti dengan NIM F1051191027. Materi yang akan kami bahas pada sistem otot ini, yang pertama, pengertian sistem otot, kedua, jenis otot pada sistem otot, tiga, proses pada otot, dan keempat, hubungan otot terhadap konsep fisika. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Dea Rahmayani. Yang pertama, sistem otot. Manusia dapat bergerak berkat adanya sistem otot. Begitu juga dengan organ-organ dalam tubuh manusia. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot. Sel-sel ini ada yang menempel pada tulang dan ada juga yang membentuk organ dalam atau pembuluh darah. Sistem otot yang ada di seluruh tubuh juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk melakukan gerakan. Ketika ingin melakukan gerakan, otak akan mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi sedemikian rupa dan menghasilkan gerakan yang diinginkan. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Ada otot yang disebut dengan otot inti, yaitu pada punggung, perut, dan panggul. Semakin kuat otot-otot inti ini, tubuh akan semakin stabil sehingga mampu menjaga keseimbangan. Ketiga, menggerakkan sistem pencernaan. Proses berjalannya makanan bisa terjadi berkat otot polos pada setiap bagian dari sistem pencernaan. Keempat, mengatur pernapasan. Ketika bernapas, ada sistem otot yang bekerja. Diafragma adalah otot yang digunakan untuk bernapas. Yang kelima, sistem penglihatan. Terdapat otot polos yang berfungsi menggerakkan mata seperti berkedip dan mampu membuat kita menyesuaikan jarak pandang serta menggerakkan bola mata ke segala arah. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot pada sistem otot tubuh manusia, diantaranya adalah 1. Otot lurik, yang kedua, otot polos, dan yang ketiga, ada otot jantung. Otot lurik. Otot ini mempunyai tampilan gelap dan terang yang berselang-seling. Otot lurik ini terletak pada bagian rangka dan menempel pada bagian rangka manusia atau hewan, sehingga otot ini juga sering disebut sebagai otot rangka. Cara kerja otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran atau bukan gerak refleks, artinya otot ini digerakkan secara sadar oleh manusia maupun hewan. Ciri-ciri otot lurik ini mudah mengalami kelelahan. Otot lurik berada pada otot betis dan otot paha. Otot polos. Otot polos dikelompokkan dalam kategori otot tak sadar. Otot polos bekerja tidak menurut perintah otak. Otot polos disebut otot tak sadar atau otonom. Otot ini bekerja di alam kesadaran kita. Otot polos merupakan jaringan yang dibentuk oleh sel-sel otot dan berbentuk seperti gelendong, di mana kedua ujungnya beruncing serta bagian tengahnya menggelembung. Otot polos juga membentuk lapisan pada alat-alat dalam tubuh, misalnya pada dinding usus, saluran kelamin, pembuluh darah, dan dinding rahim. Otot polos terletak di otot lambung, otot usus, dan otot nadi. Kemudian otot jantung. Otot jantung ialah otot yang membentuk jantung. Ini adalah jenis otot lurik dengan segmen berubah-ubah dari serat protein tebal dan tipis yang sering disebut miosin dan aktin, masing-masing menyebabkan striasi ini. Pada otot jantung terdapat sistem peredaran darah.
Desain dari sistem peredaran darah memberikan kontribusi untuk menyediakan darah dengan konsentrasi tertinggi oksigen untuk otot jantung, sehingga semua permintaan akan dapat terwujud untuk mencegah kelelahan. Hal yang menarik untuk diketahui bahwa kegiatan otot jantung dimulai sejak tahap janin dan terakhir sampai kematian. Alasan mengapa otot jantung tetap tanpa lelah karena pasokan yang sangat tinggi akan oksigen. Otot jantung terdiri dari sel-sel otot jantung yang disebut kardiomyosit yang di dalamnya terdapat 1 atau 2 inti, tapi kadang-kadang mungkin ada 3 atau 4 inti dalam satu sel. Otot jantung letaknya terdapat pada jantung. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Priscilla Stefani Christine akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses otot bekerja. Bagaimana sih proses otot bekerja? Nah, untuk mekanisme kerja otot diawali saat otot menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang membuatnya berkontraksi. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan pada tubuh kita. Kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau kerangka tubuh kita. Otot yang membuat rangka bergerak disebut dengan otot rangka. Unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Nah, untuk gambar aktin dan miosin bisa dilihat pada gambar. Untuk aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Aktin ini ada 2 untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomyosin. Selain itu, juga ada sisi untuk pengikatan miosin. Adapun untuk miosin itu sendiri, ada protein pembentuk filamen tebal yang bertugas untuk menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, jadi mereka bekerja sama agar kita bisa bergerak. Nah, perlu diketahui bahwa selain aktin dan miosin, sarkomer ini memiliki daerah-daerah lain di dalamnya. Terdapat 4 daerah yang terdiri dari pita I, pita A, zona H, dan garis Z. Pada pita I hanya ada aktin di dalamnya. Nah, sementara itu, pita A memiliki aktin dan miosin sekaligus. Lalu zona H hanya memiliki miosin saja, sedangkan garis Z merupakan penghubung antara sarkomer. Nah, untuk wilayah sarkomer, untuk pita I, pita A, zona H, dan garis H dapat dilihat pada gambar. Bagaimana sih tahapan kontraksi otot? Untuk tahapan kontraksi otot, yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuskular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Yang kedua, asetilkolin memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga, ion Ca akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomyosin. Yang keempat, kepala myosin akan menarik aktin pada daerah aktin tersebut dengan bantuan ATP. Kemudian yang kelima, otot memendek, maka terjadilah kontraksi. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mekanisme kerja otot berdasarkan jenisnya. Terdapat 3 jenis otot di dalam tubuh manusia. Masing-masingnya mengalami mekanisme kerja otot yang berbeda-beda. Yang pertama, otot lurik.
Otot lurik adalah jenis otot yang bisa kita kendalikan secara sadar mengingat otot ini yang digunakan untuk bergerak. Otot lurik itu sendiri dikenal sebagai otot rangka, yaitu otot yang melekat pada tulang. Oleh sebab itu, saat otot ini kita gerakkan, tulang yang melekat pada otot tersebut ikut bergerak. Otot dan tulang ini diikat oleh tendon yang akan ikut bergerak saat otot mengalami kontraksi. Penjelasan berikutnya yaitu mekanisme kerja pada otot polos. Nah, otot polos merupakan jenis otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Otot polos ini bisa ditemukan pada organ dalam tubuh, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran kencing, dan uterus. Mekanisme kerja otot ini terjadi secara otomatis, di mana otot akan berkontraksi secara perlahan dengan ritme tersendiri berdasarkan aktivitas yang terjadi pada tubuh kita. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme kerja pada otot jantung. Sama halnya dengan otot polos, otot jantung juga tidak dapat kita kendalikan secara sadar pergerakannya. Mekanisme kerja otot jantung terjadi secara otomatis, sesuai dengan kebutuhan tubuh dan dengan ritme tertentu. Baik, saya Damayanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan otot dengan fisika. Pada bagian rangka tubuh manusia juga ditemukan prinsip kerja tuas. Salah satu contohnya adalah sistem kerja otot bisep dan trisep. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Sedangkan untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Sistem tubuh ini menerapkan sistem kerja tuas pada kasus mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.